Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi sekalian. Jumpa lagi di channel Fisika SMA. Kali ini kita akan mempelajari tentang masih momen inersia, ya. Dimana pada video sebelumnya saya sudah bahas satu buah soal momen inersia. Yang ini soalnya agak beda dari sebelumnya, ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik, teliti baik-baik, dengarkan baik-baik, tonton sampai selesai biar paham. Ini adalah soal ujian nasional, ya, tahun berapa saya lupa. Baik, kita akan mulai. Ada koordinat di sini, ya. Ada koordinat sumbu X, ya. Ini sumbu X, ini ada sumbu Y, ya. Pada Y ini ada satu buah partikel yang masanya 2m, ya. Pada sumbu Y ada satu buah partikel masanya 2m. Pada sumbu X ada satu buah partikel yang masanya 3m. Nah, apa maksud 3A? 3A ini adalah jarak dari partikel ini ke titik O, atau jarak dari partikel ini ke sumbu X juga sama, 3A. Apa maksud 4A? Ini adalah jarak dari partikel 3m ke titik O, atau jarak dari 3m ke sumbu Y, ya. Nah, di sini ada partikel 2m yang letaknya di koordinat x, y, ya kan? Koordinat x, y. Ini kalau saya ini, ya. Nah, ini kan dia berada pada koordinat x, y. Dia tidak tepat berada di sumbu x, juga tidak tepat berada di sumbu y, tapi di x, y. Apa maksud 5A? 5A ini adalah jarak dari partikel ini ke titik O, ya. Jarak dari partikel ini ke titik O. Oke. Berapa jaraknya dari sini ke sini ke sumbu X? Berapa jarak dari 2m ke sumbu X? Tentunya jaraknya sama dengan ini sama ini. Betul enggak? Berarti sini juga 3A. Ya. Berapa jaraknya dari sini ke sini? Oke, nanti kita cari. Sampai sini paham, ya? Jadi maksud daripada 4A, 3m dan segala macam ini. Oke, kita mulai yang pertama. Jika sistem diputar terhadap sumbu X, ya. Sistem diputar terhadap sumbu X, artinya sumbu X ini sebagai poros, ya. Sumbu X sebagai poros. Kalau dia sebagai poros, berarti sumbu X diam, ya. Ingat, kalau dia sebagai poros, maka dia diam. Berarti semua partikel di sumbu X diam. Ada berapa partikel di sini? Cuma ada satu partikel ini. Berarti ini diam, ya, untuk kasus yang A, ya. BC lain lagi nanti, ya. Karena sumbu putarnya di X, maka semua partikel di X diam. Ini diam. Terus yang 2M bergerak nggak? Pastinya dia bergerak. Ini bergerak berarti, ya. Kenapa bergerak? Karena dia tidak di sumbu X tapi di sumbu Y. Ini bergerak nggak? Bergerak juga. Kenapa bergerak? Karena dia tidak di sumbu X. Bisa dipahami? Oke. Kemudian berarti ada dua benda, dua partikel yang bergerak. Ada 2m di sini, ada 2m di sini. Karena sama-sama 2m, alangkah baiknya saya kasih nama di sini 2m1, ya. Susah sekali. 2m2, ya. Sini 2m1, 2m2. Paham, ya? 2m1, 2m2 untuk membedakan karena sama-sama 2m. Baik. Kita mulai dari kita mau mencari momen inersia 2m1, ya. Kita mau mencari berapa momen inersia 2m1 terhadap sumbu X. Oke. Momen inersia partikel 2m1, ya, sama dengan rumusnya adalah massa dikali jarak ke poros kuadrat, ya. Massa dikali jarak poros kuadrat. Nah, berapa massanya si 2m1? Ya 2m, ya. Berapa jaraknya? Nah, berapa jarak 2m ini ke sumbu X? Kan sumbu X putarnya. Berarti ini jaraknya. Nah, jaraknya 3A. Kenapa 3A? Kan sama ini. Dari sini ke sini kan 3A. Berarti juga dari sini juga 3A. Berarti sini 3A kuadrat, ya. Jadi kuadrat ini milik 3 dan milik
Lanjut, berarti 2M di sini. 3 kuadrat 9, A kuadrat A. Ya, A kuadrat. 9 kali 2 18, berarti 18M A kuadrat. Ini adalah momen inersia untuk 2M1. Sekarang kita cari lagi momen inersia 2M2. Momen inersia I untuk massa atau partikel 2M2 adalah massa dikali jaraknya kuadrat. Berapa massanya? 2M. Kan massa 2M ini ya. Kemudian dikali berapa jarak 2M ini ke sumbu X. Berapa jarak ini ke sini? Tentunya ini jaraknya. Ya, ini adalah R. Ya. Ini tadi ini yang R-nya ya. Maka di sini juga sama dengan 3A ya kuadrat. Maka sini sama dengan 2M 3 kuadrat 9A kuadrat. Sama dengan di atas, berarti 18MA kuadrat. Nah, selesai? Belum. Kenapa ini Pak tidak dicari momen inersianya? Karena 3M ini kan berada di sumbu X. Sementara porosnya kan sumbu X. Berarti sumbu X diam, ya. Setiap partikel yang berada pada poros dia diam. Oke? Nah, jadi cukup ini saja, ini yang bergerak sama ini nggak kepake karena dia diam. Nah, setelah itu sudah dapat momen inersia masing-masing, kita totalkan. Berarti I total sama dengan I2M1 tambah momen inersia 2M2. Sini berarti 18MA kuadrat ditambah 18MA kuadrat. Hasilnya adalah 36MA kuadrat. Inilah dia hasil akhir untuk yang A. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita akan masuk ke soal nomor B.